Saya sih seru-seru aja naik bis wisata atau liburan menggunakan transportasi darat umum lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai bus wisata dan dapat insight lebih dalam, telah hadir bersama saya teman saya yang juga seorang pakar di bidang keselamatan transportasi darat, Mas Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah, baik. Boleh nggak di-share ke Just Friend mengenai bus wisata yang aman? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan di sini bahwa karakteristik operasional dari bus wisata ini adalah pertama, tidak diatur trayeknya. Artinya bus ini bisa kemana saja sesuai dari yang pesan. Yang kedua, tidak diatur waktunya. Dia juga bebas beroperasi kapan saja. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan. Pertama, masuk jurang atau remblong karena nggak kenal medan, karena bis wisata bisa kemana saja. Yang kedua, pengemudinya mengemudi sambil tidur, karena sudah kelelahan dia. 3 hari 2 malam nggak tidur bawa mobil terus. Inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada bus wisata. Kenapa sih kejadian kecelakaan bus wisata ini termasuk kejadian yang berulang? Karena gini, yang pertama banyak bus wisata ini yang tidak legal, yang ilegal, yang tidak berizin. Jadi bisa jadi kendaraannya nggak layak jalan. Dua, pengemudinya juga asal-asalan. Yang ketiga, pengguna jasa ini nggak memahami, nggak menyusun jadwal keberangkatan dengan baik. Maunya bayar nyewa bis selama 3 hari dan banyak-banyakin objek wisata. Mereka lupa bahwa bus ini dibawa oleh seorang pengemudi. Oleh sebab itu, KNKT berpesan, sebelum berwisata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, carilah bus wisata yang legal, yang berizin. Caranya gimana? Minta ke perusahaannya yang disebut dengan kartu pengawasan, dan itu harus asli, nggak boleh salinan. Yang kedua, pastikan busnya itu kondisinya memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Caranya gimana? Minta buku ujinya. Yang ketiga, pastikan pengemudinya sesuai. Minta surat tugasnya dan SIM-nya harus sesuai dengan jenis kendaraannya. Apakah mobil penumpang, apakah mobil bis. Kalau mobil penumpang, maka SIM-nya A. Kalau mobil bus adalah SIM B1 atau B2. Nah, di sini pengguna jasa harus aware. Artinya harus meminta siapa pengemudinya, mana SIM-nya. Yang berikutnya adalah pilih bus yang menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan. Dan yang terakhir adalah pastikan jumlah penumpangnya tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan di dalam bus tersebut. Dengan demikian, maka kita telah memilih kendaraan yang tepat. Langkah selanjutnya adalah buatlah rencana perjalanan dengan bijak. Jangan memacu pengemudi untuk mengemudi sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi mengemudi batasannya adalah nggak boleh lebih dari 12 jam. Setelah itu harus istirahat, tidur, menginap, besoknya lanjutkan perjalanan lagi. Jangan sampai kita membuat rencana perjalanan, siang wisata, malam di jalan. Itu nggak boleh, harus malam ya tidur, besoknya wisata lagi. Jangan lupa, sediakan tempat tidur yang layak bagi pengemudi. Jangan biarkan pengemudi tidur di dalam bus. Itu nanti akan memicu kelelahan bagi pengemudi sehingga akan berisiko pada keselamatan para penumpangnya juga. Nah, Just Friend, jadi harus diingat baik-baik ya kalau perlu dicatat tips dan insight dari Mas Wildan. Simak video insightful kita yang lainnya dengan tema yang gak kalah seru seputar tema keselamatan bertransportasi persembahan dari Jasa Raharja. Selalu hati-hati jika berkendara.
Selamat sampai tujuan. Bye!